pendukung. Delegasi juga meninjau lini produksi dan bertemu para penerbang serta teknisi TNI AU yang tengah menjalani pelatihan intensif untuk pengoperasian Gila lah guys, ini Rafale ya. dijadwalkan tiba di Tidak sangka dulu saya react saja. Sekarang betul-betul sampai sudah. Rusmi Nurjadin Pekanbaru. Rafale adalah Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Balik lagi bersama saya BDT dari Borneo Sabah guys, akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Guys, hari ini kita akan nonton guys satu video di mana video batch pertama Rafale, jet tempur Rafale sudah sampai, bukan sudah sampai, dalam perjalanan mau ke Indonesia, dan mungkin tidak lama lagi akan sampai di Indonesia guys. Oke. Jadi apa pendapat teman-teman dengan ini? Ini adalah bukti modernisasi alutsista Indonesia secara besar-besaran. Ini kan akan memberikan kesan kepada militer Indonesia guys. Dan luar biasa sekali, kita akan nonton video ini. Teman-teman yang belum bergabung dipersilakan bergabung. Ojo lali di subscribe channel, jangan lupa klik like, comment, dan share. Aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video lain yang bakal saya react. Dan tanpa berbasa-basi buang-buang waktu guys, mari kita nonton kedatangan jet tempur Rafale. Let's go. 1, 2. Oke guys. Nah, tapi tidak salah dengar, baru 3 lah yang akan dihantam jet Rafale ini. Oh. Jet tempur Rafale guys. Wah. Jet tempur Rafale pertama yang dibuat untuk Indonesia telah terlihat di fasilitas pabrik Dassault Aviation di Bordeaux, Prancis pada Rabu 30 Juli 2025. Pesawat tempur buatan Prancis itu tercatat dengan nomor seri T-0301 dan merupakan varian Rafale cantik guys, yang diperuntukkan bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan ini Udara untuk tentara TNI AU. Kemunculan pesawat ini TNI menandai AU progres nyata dari kontrak pembelian Rafale oleh Indonesia yang pertama kali diumumkan beberapa waktu lalu. Tidak sangka guys, betul-betul sampai. Sebanyak 24 unit, 6 pesawat saat ini sedang dalam proses produksi. Selain itu, Indonesia juga telah mengaktifkan opsi pembelian tambahan sebanyak 18 unit. Gila, pada awal 18 unit ditambah. Dengan penambahan tersebut, total pesanan jet tempur Rafale untuk TNI AU menjadi 42 unit. Gila. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya si ganteng Rafale bakal masuk di 2026 awal. 3 unit dulu masuk di Indonesia. Jadi ada media sana yang motret tuh si Rafale ganteng itu udah keluar tuh, udah jadi. Sudah siap. Tempurnya ganteng banget buat Indonesia. Ingat ya, ini baru, ingat 42 unit Rafale baru. Ini baru, bukan rongsokan, jangan digoreng-goreng lagi. Yang kemarin beli Mirage second itu sebenarnya itu untuk nutupin dulu sebelum Rafale nih jadi nih, seenggaknya nih ada pesawat tempur gitu loh. Kita nggak dilihatnya kosong-kosong banget. Selain Rafale, Pak Prabowo zaman Menhan dulu itu dia udah order juga tuh F-15EX dari US. Nah, F-15 banget nih si Rafale mengudara di langit Indonesia. Gila. 3 jet tempur Rafale pertama Indonesia resmi siap lepas landas dari Prancis. TNI AU melaksanakan acceptance ceremony di fasilitas Dassault Aviation di Mérignac, Bordeaux. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia TNI Teddy Rizali Hadi hadir mewakili Kepala Staf Angkatan Sudah Udara sampai guys, dan menegaskan bahwa Rafale adalah bagian penting modernisasi alutsista udara Indonesia. 3 pesawat pertama dengan registrasi T-0301, T-0302, dan T-0303 telah diperiksa menyeluruh, mulai dari sistem pesawat, dokumen airworthiness, hingga kesiapan operasional dan logistik pendukung. Delegasi juga meninjau lini produksi dan bertemu para penerbang serta teknisi TNI AU yang tengah menjalani pelatihan intensif untuk pengoperasian. Gila lah guys, ini Rafale ya. Dijadwalkan tiba di Tidak sangka dulu saya react saja. Sekarang betul-betul sampai sudah. Rusmi Nurjadin Pekanbaru. Rafale adalah bukti bahwa modernisasi udara Indonesia
Prancis takut jika Indonesia mengoperasikan jet tempur dari Oh, Cina. iya. Kalau Indonesia jadi mengoperasikan jet tempur J-10 dari Cina, J-10. Prancis bisa merasa sangat khawatir. Karena artinya Indonesia akan secara bersamaan mengoperasikan pesawat dari Prancis dan Cina. Kekhawatiran utama muncul karena ada resiko kebocoran teknologi. Rafale Kebocoran memiliki teknologi. banyak sistem seperti radar, avionik, dan perangkat komunikasi yang tergolong rahasia militer tinggi. Prancis takut jika personel Indonesia yang mengoperasikan kedua jet itu bisa tanpa sengaja membocorkan informasi penting. Misalnya, data tentang cara kerja sistem radar Rafale atau struktur elektroniknya bisa diketahui oleh pihak Cina. Dengan kemampuan teknologi Cina yang terus berkembang, informasi sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pesawat Cina. Selain itu, Prancis juga khawatir hubungan militer mereka dengan Indonesia jadi lebih rumit. Mereka bisa merasa kurang aman untuk berbagi pembaruan atau teknologi baru karena takut sistemnya dipelajari oleh pihak lain. Oleh sebab itu, Prancis mungkin akan membatasi transfer teknologi Rafale dan meminta jaminan agar sistem operasional Rafale dipisahkan dari Kenapa Rafale bisa lebih mahal dari F-35C? Rafale. Padahal F-35C adalah jet generasi kelima dan stealth, di mana kecanggihan di dalamnya jauh melebihi Rafale. Jawabannya ada pada konsep pembelian, isi paket ekspor, dan siapa yang membeli. Yuk kita bedah faktor-faktornya. F-35C memang generasi kelima Ini generasi dan canggih, terbaru, tapi harga Bani. dasarnya untuk Amerika Serikat hanya sekitar 94-105 juta US dollar per unit. Tapi harga Rafale ekspor ke negara lain bisa mencapai 120-140 juta US dollar per unit. Dan karena biasanya dibundel dengan paket senjata lengkap seperti Meteor, Scalp, Mika, pelatihan pilot dan teknisi, simulasi tempur, spare part, dan logistik, transfer teknologi dan offset industri. Jadi bukan Rafale yang lebih mahal, tapi paket ekspornya lebih mahal. Dia ada package lah guys, oke. Sebab tuh dia jauh lebih mahal daripada F-15 itu. Nah guys, jadi itulah batch pertama Rafale jet tempur sudah sampai di Indonesia. Sangat tidak sangka guys, dulu saya react nih beberapa tahun lepas saya react dan hari ini ternyata batch pertama awal 2026 sudah sampai di Indonesia. Bukan lagi kira sudah sampai lah Bani kan, sebab dalam perjalanan sudah baru 3 hari lepas kalau tidak salah saya mulai berangkat daripada Perancis mau ke Indonesia. Nah jadi teman-teman, apa pendapat kalian dengan video yang baru kita react ini? Apakah dengan kedatangannya alutsista Indonesia ini yang baru, yang modern, bisa menjadi andalan TNI AU guys untuk menjaga langit NKRI guys? Apa pendapat teman-teman? Coba komen guys di ruang kolom komentar di bawah. Apakah ini satu modernisasi yang bermanfaat atau bagaimana pendapat teman-teman? Kalau menurut pandangan saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Indonesia, saya yakin selepas ini akan dilihat sebagai satu negara adidaya yang luar biasa guys. Itu pendapat saya. Sampai di sini dulu. Kalau ada masukan atau komentar atau apa-apa, coba komen di ruang kolom komentar guys. Sampai berjumpa lagi kita nanti di video yang seterusnya. Terima kasih sudah luangkan waktu buat menonton sampai di sini. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.